tempat apa nih? Ini nih. Tempat parkir dong, Bu. Cuma itu dulu ada bekas parkirnya kuda. Tuh, di sebelah kanan ada apa sayang? Tuh, ada patungnya Soekarno. Mana nih? Dan Oh di itu sini ya, kenapa ada di patung dalam Soekarno? guys. Karena di sini dan ini bekas menara pengawasnya yang putih. Nah ini, Oh ini. sayang tahun 83 dibongkar. Kenapa namanya Jalan Braga? Ya, ada yang tahu? Nah, ini Boleh Braga, kalian guys. bisa jawab. Saya pilihlah Jalan Braga. Kenapa nggak diperlebar? Kalau diperlebar, kami akan kehilangan 10 bangunan cagar budaya. Sejak tahun 23, ini restoran yang keramiknya saja sampai ada 2, menandakan bahwa restoran ini Oh, itu, tidak kan? untuk sembarangan orang. Akan teteh, kalau melihat ada monumen putih seperti ini, sekarang di Bandung ada ya, tuh banyak. Itu menandakan bahwa di daerah sini banyak sekali yang suka nonton Preman Monster pasti tahu ya. Sekarang kita akan masuk kawasan cerita horor. Ayo, cerita horor apa yang sudah pernah dengar atau nonton? Belum? Nah, sekarang kita masuk rumah kentang. Pernah dengar nggak rumah kentang? Apa katanya di rumah kentang, Tim? Karena kalau ketika ke Bandung kita sudah sudah diceritakan ketika masuk ke Jalan Pasteur saja, katanya di Pasteur ada rumah gurita. Ya, karena di atasnya itu ada bentuknya seperti gurita. Konon katanya rumah pesugihan. Yang pasti menurut saya rumah itu kebetulan mungkin orangnya seniman, jadi senangnya gambarnya gurita ya. Jadi kalau nanti lewat Pasteur, lewat belakang Aston Hotel itu ada rumah guritanya besar. Kemudian kalau ke sini ada namanya rumah kentang. Konon katanya rumah kentang ini terkenal karena ada bayi yang masuk ke kuali kardus sama kentang. Bener nggak? Serem nggak? Coba kita serem nggak tempatnya? Serem banget tuh. Tapi sekarang jadi seremnya di dompet. Ya, dan tenang sekarang hantunya atau hantu kentangnya sudah dibuat perkedel, jadi tidak usah takut. Sebetulnya ini dulu tidak terawat. Jadi rumah ini boleh dikatakan rumah yang sangat menyeramkan, kemudian karena mengganggu ya, dan memang kami kalau lewat ke sini sering mencium bau kentang, tapi bukan dari hantu, dari tanaman yang tumbuh di sini karena ininya tidak terawat dan akhirnya mengeluarkan aroma seperti bau kentang. Sebelah kirinya terkenal dengan sebutan tempat gantung diri. Pernah dengar nggak? Nah, sekarang menjadi gedung KPPU karena memang dulu ini rumah Belanda yang tidak terawat dan banyak, mohon maaf, yang suka gantung diri di sini. Kemudian sebelah kanannya ini, kenapa rumah kentangnya ada tulisannya tuh 1908? Waktu zaman Belanda ini adalah tempat kegiatan Freemason atau teologi. Jadi mereka melakukannya terus setiap kota punya. Jakarta ada, Bandung ada. Kalau di Bandung sini sekretariatnya. Kalau ini tempat kegiatan pasar malam, namanya saja Jaarbeurs bahasa Belanda. Jadi kalau ada kegiatan pasar malam untuk orang-orang Belanda di sini bayar tiket. Kalau kita di mana? Seberangnya. Jadi kalau kita di sebelah sananya tuh. Jadi kalau orang-orang saya bukan bilang pribumi, tapi bumi putra, itu biasanya mereka melakukannya di sini. Ini sebelah kanan ada namanya Taman Maluku. Terkenal dengan cerita apa hantunya? Yaitu ada patung yang kalau malam hari patungnya kepalanya pindah ke belakang. Waduh. Karena mau jurnalisa. Tapi tiba-tiba patungnya duduk di bawah, mungkin dia lelah berdiri. Ya, dan patung itu kadang-kadang pindah ke belakang. Kenapa kepalanya? Karena kalau dia sebel banget kalau ada orang lewat ke sana sambil buat gas, jadi dia buang muka sambil pegang hidung. Nah, ya, yang sekarang nonton jurnalisa masih tahu ya. Kemudian sebelah kiri, orang Bandung nyebutnya Gedung Sabau. Karena orang Sunda kalau manggil 1 hektar manggilnya Sabau. Ini dulu bekas departemen peperangan waktu zaman Belanda 1930 ya. Dan di jalan sini ada lagi yang sempat viral, SMA 5, SMA 3, sekolah favorit di kota Bandung. Tapi 5 dan 3 adalah cerita noni-noni Belanda bernama Hantu Nancy, dan SMA 3 terkenal dengan bangku kosong. Jadi nanti kalau Bapak atau akan kita lewat SMA 5, coba lihat di SMA 5 ada jendela yang selalu dibiarkan terbuka. Karena di sanalah biasanya Nancy katanya menampakkan dirinya. Siapakah Nancy ini? Tahun 1916 itu adalah sekolah untuk orang Belanda, dan Nancy ini terlahir dari bapaknya Belanda, ibunya orang kita. Karena wajahnya Indo, cantik, sering banget dibully, didoronglah dia dari lantai atas, dan tempat dia jatuh sampai sekarang jendelanya selalu dibiarkan
terbuka. Bagi akang teteh yang ingin mengikuti Bandros Misteri setiap malam Jumat Kliwon, silakan. Bayar 150.000, nanti masuk ke Sebalima, ke Taman Maluku. Itu dilakukan jam 9 sampai jam 12 malam. Nah, barangkali yang mau uji nyali boleh. Kenapa hanya satu bandros? Serius ini? Karena kalau terlalu banyak takutnya kesurupan, nanti gimana, bingung. Siapa yang nyetirnya? Jadi hanya satu saja. Boleh nanti ada Instagramnya, cari saja Bandros Misteri. Bandros Misteri, oke. Kita next mudah-mudadan bisa masuk ke tempat-tempat yang memang sedikit bercerita horor di Bandung ya. Kalau sama 3 terkenal dengan bangku kosong, kenapa? Karena di kelas 12A ada bangku yang sengaja dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena setiap ada yang duduk di sana pasti teriak-teriak seperti orang kesurupan. Benar nggak? Benar, coba aja masuk ke SMA 3. Pasti akan melihat setiap kelas ada bangku yang sengaja dikosongkan. Kenapa? Karena itu tempat duduk khusus untuk bapak dan ibu guru duduk di sana. Jangan serius. Nanti kalau serius nggak ada mau sekolah di sana ya. Yang pasti kalau teis nggak cerita sehoror urban legend ya. Tapi SMA 5 dan 3 dulu adalah sekolah untuk orang Belanda. Kemudian tahun 50-an baru diberikan kepada kita menjadi sekolah MENA. Artinya tidak semua orang bisa sekolah di sana. Ya, jadi hanya untuk orang-orang menak-menak Bandung atau bangsawan Bandung. Kalau sekarang boleh, siapapun boleh sekolah di sana selama zonasinya dekat dengan rumah. Nah, ini menarik lagi kalau ke sini. Ayo, kenapa di sini tidak ada pos polisi? Kenapa teh? Karena kalau di sini ada pos polisi, ketika Pak Polisi membunyikan fluid, maka aja Sudrajat langsung nendang bolanya. Oke. Kebayang kalau ditendang rumah Pak Kapolda hancur di belakang ya. Jadi itu adalah pemain legendaris ya sepak bola kita, namanya Ajat Sudrajat. Kemudian sebelah kanan, orang Jakarta kalau mau makan es krim di mana? Ragusa. Bandung, PT Rasa. Kalau kita ke Jogja, Tempo Gelato. Kalau kita pergi ke Surabaya ada Jamrani. Kalau kita ke Semarang ada Toko Un. Jadi setiap kota punya tempat makan es krim legendarisnya. Salah satunya di Bandung di sana. Teis enak nggak? Enak dan mehong. Tapi kalau enak mehong nggak apa-apa ya, ini udah mehong nggak enak. Nah, cobain. Es krimnya itu berbeda karena memang itu handmade. Jadi boleh dicobain. Untuk ukuran kon saja sudah harganya 39.000. Itu konnya. Kalau yang cup kecil saja harganya sudah 60 sampai 70.000. Tapi rasanya ini harga es krim ya. Kenapa? Karena memang berbeda ya. Tidak seperti es krim. Jadi kalau orang Belanda bilang mah enak banget gitu ya. Nah, boleh dicobain. Baik, akan teteh yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, tolong dikencangkan dulu sumbu pengamannya. Karena kita akan melakukan perjalanan jauh dari Asia sampai Afrika. Keren nggak tuh? Jauh-jauh cuma ke Bandung hanya ingin ke Afrika. Ya, jadi kita akan melakukan perjalanan melewati jalan Asia Afrika. Dulu namanya jalan Asia Afrika bukan. Dulu namanya Grote Postweg, jalur raya pos, di mana yang kita kenal yaitu jalur Anyer Panarukan, yang membuatnya adalah Herman William Dennis. Anyer, Jakarta, Bogor, turun ke Cianjur, Cimahi, Bandungnya lewat ke sini, jalan Asia Afrika. Tapi ketika sampai Sumedang, dilawan oleh seorang pangeran bernama Pangeran Corner yang kita kenal dengan sebutan Cadas Pangeran. Makanya di Cadas Pangeran coba lihat salamannya tidak begini, Pangeran Corner, tapi salamannya pakai tangan kiri karena dia marah. Dia tidak mau rakyat Sumedang banyak yang meninggal dunia ketika membangun Cadas Pangeran. Nah, lewatnya ke sini ketika sampai Bandung. Nah, ini. Jadi jalur utama itu pertama di sini. Yang membuatnya adalah Herman William Dennis. Ini hotel tertua kedua, namanya Grand Priangan. Namanya dulu adalah Priangan, tapi orang Belanda tidak bisa bilang Priangan, bilangnya Priangan. Ini adalah 0 kilometernya kota Bandung. Oh, di sini guys. Ya, itu jangan bilang lokomotif, itu adalah setum. Setum untuk meratakan jalan. Ya, sebelah kiri ada Subway Homeland. Jakarta punya HI, Bogor punya Salak, Surabaya punya Majapahit. Jadi setiap kota punya hotel legendarisnya. Ini hotel tertua. Kemudian sebelah kanan Gedung Asia Afrika. Dulu namanya bukan Gedung Asia Afrika. Tahun 55 saja setelah ada konferensi Asia Afrika. Dulu namanya Sociëteit Concordia, tempat berkumpulnya para sosialita Belanda. Kalau sekarang jadi tempat makhluk astral di sini.
Ada pada keluar belum? Belum pada keluar ya. Mungkin dia masih takut karena cedem. Biasanya hantu di sini takutnya satu hal, air hujan. Kenapa? Karena bukannya langsung luntur. Tapi kalau ada yang mau dipoto boleh, karena mereka sudah dapat sertifikat divaksin dan diruqyah. Jadi aman. Tapi mohon maaf jangan datang jam 9 malam. Kenapa? Jangan malam karena sudah ada pergantian shift yang aslinya keluar kalau malamnya. Nah, silakan bagi yang mau dipoto. Biasanya kalau hari Senin PKL, pocong kuntilanak libur, Selasa sampai Jumat sore keluarnya. Kemudian hari Sabtu Minggu kalau tidak hujan biasanya dari pagi sampai malam mereka keluar. Jadi itu salah satu hasil karya dari Kang Emil juga. Jadi Kang Emil kenapa tidak dibuat saja orang-orang yang berkostum seperti itu sekarang, jadi kalau orang lewat ke sini mereka sadar bahwa kawasan ini banyak sekali cerita sejarahnya. Makanya mobilnya jadi pelan-pelan dong ya. Itu salah satunya triknya biar orang pada pelan-pelan lewat ke Asia Afrika. Alun-alun Bandung selalu yang namanya alun-alun itu punya catur gatra. Ada masjid, ada pendopo, ada lapangan luas, dan tentu saja ada pasar. Kalau ada pasar baru berarti ada pasar lama. Ketika pasar yang lamanya dibakar, maka pemerintahan Hindia Belanda membuatkan pasar baru. Dulu kan bisa pakai O dan E. Nah ini pasar barunya ke sana. Nah, ternyata pasar baru ini 1909 menjadi tonggak perekonomian Bandung. Karena dulu kalau ke Bandung ini kita perlu waktu 3 hari. Nah akhirnya setelah ada 1810 ada jalan Greto Posway, jalan Raya Pos, kemudian 1884 mulai ada jalur kereta api, maka Bandung mulai menjadi tempat tujuan wisata. Jadi Bandung jadi tempat tujuan wisata bukan sekarang, sudah dari zaman baheula sudah menjadi tempat tujuan wisata. Kebayang dulu kalau ke Bandung, bayangkan naiknya itu mereka naik sampai Cianjur karena Cianjur itu residennya. Makanya kenapa Cianjur kantornya dipindahkan ke Bandung, yaitu tempat gubernur yang kita sebut dengan Balai Pakuan. Itu kelasnya gubernur. Dan Bandung itu punya juga yaitu pendopo, itu kelasnya wali kota. Karena Bandung adalah ibu kota dari Jawa Barat. Nah, kemudian ketika orang mau datang ke Bandung itu pertama naik kuda dulu, bayangkan saja. Kalau turun itu diganti pakai kalau naik itu diganti pakai kerbau. Sedangkan untuk jalan yang rata itu biasanya pakai kuda. Nah, kemudian mereka sampai di Cianjur diteruskan dengan pakai rakit. Nah, menyusuri sungai Citarum dan nanti diteruskan ke Cikapundung sampailah ke Bandung. Itulah perjalanannya kenapa sampai 3 hari itu. Dan biasanya mereka menginap dulu di Bogor pada saat itu ya. Nah, sebelah kanan, kalung apa ini ya? Kayaknya kalau orang lagi puasa semuanya serba kecium ya. Sebelah kanan ini dulu adalah pasar yang pertama kali ada di Kota Bandung. Sayang pasar ini dibakar. Ya, makanya kenapa Belanda membuatkan pasar baru. Karena pasar dulunya ini di sini guys ya, pasar yang kita tidak punya pasar. Akhirnya dibangun pasar baru ya. Baik, sebentar lagi sudah mau sampai lagi. Perjalanan 2-3 hari sudah kita lewati. Terima kasih banyak. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kaos. Terima kasih Bapak Ibu sudah jalan-jalan pakai bandros. Minum kopi, kopinya pahit. Saya Dilan dan Milea mohon pamit. Terima kasih. Satu saja pesan saya. Mohon kalau turun kaki dulu, jangan kepala dulu. Karena kalau kepala dulu nanti jadi salto ya. Yang bawa anak kecil mohon dibawa lagi, anaknya jangan ditinggalkan di Bandung. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat menjalankan ibadah sahur ya. Dan tentu saja sebentar lagi juga mau buka puasa, silahkan berkuliner di Kota Bandung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dalam kaum. Ya, awas barang-barangnya diperiksa lagi ya. Kita udah sampai lagi nih. Tertinggal. Alhamdulillah ya. 2 minggu masa puasa masih bisa naik bandrosnya, tidak harus antri. 2 minggu menjelang Lebaran. Oke. Nanti pas libur panjang kayaknya bakal ngantri guys. Oke, kita udah selesai nih, kita turun. Alhamdulillah, thank you yang udah
nonton ya. Thank you yang udah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.